ada kesalahan teknis. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo, Bapak Suharti. Yang saya hormati kepada Ustadz Adi Sujarwono. Yang saya hormati kepada Ustadz PPTQ Baiti Makmur Sukoharjo. Dan saya hormati kepada wali santri dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Terpadu Baiti Makmur Sukoharjo. Pertama-tama minta senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kesempatan pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, sempat dan sehat. Terbukti pada kesempatan pada sore hari ini yaitu acara silaturahmi dan buka bersama wali santri dan Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga dengan kegiatan pada sore hari ini menjadikan amal soleh buat kita semuanya. Dan alhamdulillah ada kesempatan pada sore hari ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan insya Allah akan mendapatkan amalan ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah dan tercurah pada suatu salah kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara silaturahmi dan buka bersama wali santri dan Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat kajian silaturahmi dan buka bersama, acara yang kelima yaitu penutup, dan acara yang terakhir yaitu buka bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan Taut Basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Taut Basmalah pada kesempatan pada sore hari kegiatan silaturahmi dan buka bersama menjadikan amal soleh buat kita semuanya. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Terpadu Baiti Makmur kepada Saudara Muhammad Huda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila inna nasi'atal layli hiya asaddu wata'aw wa aqwamu qila
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Terpadu dari Baiti Makmur, Saudara Muhammad Duda, kelas 7. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kepada Ketua Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo, kepada Bapak Suharti, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin, amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Pak Ari Sujarwono ingkang saking Karanganyar, ingkang insyaallah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati Ustaz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Terpadu Baiti Makmur Sukoharjo, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri PPTGP Baiti Makmur. Tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, santri-santri PPTGP Baiti Makmur Sukoharjo. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat tolong kurnia yang diberikan pada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita semua dijalankan oleh Allah dari dalemipun piyambak-piyambak. Leripun awake dhewe mlaku, awake dhewe melampah saking dalem menika pancen boten kersane awake dhewe-dhewe. Ning nyatane pancen sedaya kala wau dikersakne karo Gusti Allah. Nek mboten dikersakne Gusti Allah, tangeh lamun nek awake dhewe dugi mriki. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, insyaallah ngaten niki pun dadi keyakinan kita sedaya. Alhamdulillah, insyaallah sami rawuh wonten ing Baiti Makmur Sukoharjo menika pun paringi kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita tansah kasarira kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyun pangapunten niki bahasane campur-campur, jane pingine basa Jawa wae njungguhe karo kawontenan wong nyatane Baiti Makmur Sukoharjo manggone ning gunung. Manggone ning gunung wong nganggo basa Jawa jane ya sak trepe sak pase kan ngoten. Nganggo basa Indonesia kaya piyayi kutha. Jadi kula kadang nggih bingung nek enten instansi pendidikan kayane bahasa ingkang resmi ngoten nggih prayogi kalau dengan bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi nyuwun pangapunten
niki jumbuhe karo kawontenan instansi pendidikan pondok ning manggone ning gunung ning desa niki basane campur-campur. Ngapunten nggih. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepindah atas nami pengurus Yayasan Badi Makmur Sukaharjo, wonten ing kesempatan sonten menika kula ngaturaken sugeng rawuh awit karawan panjenengan sedaya sampun kasedhu nglenggeraken wekdal rawuh wonten ing Yayasan Badi Makmur Sukaharjo ingkang perlunipun mbok bilih sampun kaserat kaaturaken lewat undangan grup wali santri PPTKT Badi Makmur Sukaharjo. Ning nyun sewu niki kaya nenek sing glenik-glenik. Jane iki esuk mau jemputane kok saiki dadi sore ngoten nggih. Malah wingi wis enek sing izin nggih. Kula niki delele ya napa nggih? Megawene gaweane kula ning Tenongan. Lah kanca Tenongan wis enek sing izin. Izin esuk ora kirim dagangan. Nggih, mergone esuk jemput anak. Gandeng dirubah dadi sore, dadi ra sida izin. Tadi sepindah malih nyuwun ngapunten nggih, wane agenda penjemputan iki enjing ning kok diganti sore. Ngoten. Dene salajengipun Bapak Ibu mugi sekecaken anggenipun pinarak lenggah niki pancen disengaja jenengan dikon lesehan, nggih, lesehan neneng napa niki jenenge nek wau wastani aula yayasan nggih. Niki nek piyayi mriki mestani niki omah napa niki jenenge? Mboten joglo. Limasan Jawa nggih. Limasan Jawa. Jadi pancen menika disengaja niki dikon lesian. Lah disengajane napa? Ya pancen niki dereng enten lenggahan kursi kan ngoten iki kursine nembe dipesenke. Nggih dereng dikirim. Dadi nyun sewu wekdal niki kaya wingi nggih Bapak Ibu menawi diaturi tindak wonten ing Yayasan Badi Makmur Sukaharjo kon lenggah teng ngisor. Dados ampun dadosaken penggalih panjenengan sedaya. Dene salajengipun Bapak Ibu niki kula matur sekedhik napa wigatosing Bapak Ibu sedaya wali santri menika kaaturan wonten ing Yayasan Badi Makmur Sukaharjo wekdalipun dipun gantos sonten pancen menika jinarat dadak kepinginipun saking kula sak rencang pengurus Yayasan Badi Makmur Sukaharjo saha saking rencang-rencang Ustadz PPTKT Badi pancen kados menapa ingkang kula aturaken kalian pembawa acara ing ngajeng pengin silaturahmi dhateng wali santri sedaya ingkang kleres momenipun wekdal menika pas napa menika wulan suci Ramadan langkung-langkung menika wonten ing akhir-akhir wulan suci Ramadan. Kathah keistimewaanipun mugi kanthi silaturahmi wonten ing sonten menika estu ndadosaken tambahing kualitas ibadah siang kita sedaya. Amin insyaallah. Bapak Ibu ingkang hormati menika perlunipun ingkang sepindah dados jalun silaturahmi ingkang kawontenanipun bilih benten kalih wekdal-wekdal ingkang sampun nggih dados kelas setunggal kelas kalih dadosaken setunggal. Lah ingkang kalih mestipun sasampun silaturahmi Bapak Ibu wali santri mangke saged napa istilahipun mirunggan sing dereng kenal nggih saged kenalan sing dereng ngertos daleme saged ngertos daleme mbok bilih wonten bapak ingkang perlu dipun rembak kanthi celimen kan saged dipun rembak kanthi celimen atasipun wali santri. Dene ingkang nawa kalih menika kajarak iki menika kagem njalin sinergi antawisipun wali santri kalian pihak pondok utawi Yayasan Badi Makmur Sukaharjo. Sinergi ingkang dipun maksud dos pundi? Wong putra-putra santri ingkang napa menika sinau wonten Badi Makmur Sukaharjo menika putra-putra kita panjenengan sami. Liripun napa niki dados tanggung jawabipun kita sedaya maliginipun dumateng Bapak Ibu wali santri. Namun gegandingan nggih anggenipun sinau ngengi bab agami niki wonten ing pondok Badi Makmur Sukaharjo mila kula saking yayasan saha pihak pondok Ustadz nggih nggadahi tanggung jawab kagem putra-putra panjenengan sedaya ingkang menika kelampahanipun proses belajar mengajar murih mangke saged ndadosaken generasi-generasi ingkang sae generasi-generasi Qur'ani
ingkang mbok bilih menika dados tujuan kita sedaya, mangke saged kelampahan sae lan dados generasi ingkang sae menawi sinergi ing antawisipun yayasan pondok kalian wali santri menika terjalin kanthi sae. Bapak Ibu ingkang kita hormati, insyaallah menika saklaminipun putra-putra wonten ing PPT kita Baiti, kula sak rencang maliginipun para ustad sinasa tasih nem-nem menika insyaallah budidaya. Nggih, budidaya sageta ngesuwi nggih bimbing didik putra-putra wonten ing Baiti Makmur Sukoharjo kanthi sae. Parandene mbok bilih wonten bab-bab ingkang kirang renoning penggalih Bapak Ibu wali santri menika mboten kajarang mboten dipun sengaja nggih menika sedaya awit saking kekirangan lan napa nggih cubluking pangertosan mungkin pengalaman saking kula sak rencang mliginipun para ustad ingkang tasih nem ingkang mekaten saestu wonten kesempatan sonten menika mugi panjenengan sedaya menika tansah nglebiraken pangaksama ingkang agung. Namung tetep niatan lan tekad kula sak rencang khususipun para ustad menika tansah gula wentah putra-putra menika kanthi sae kados menapa ingkang dipun kersakaken dening Bapak Ibu sedaya insyaallah sinaosa sedaya wonten keterbatasan nipun. Dene mesinipun mangke sasampunipun putra-putra menika nyun sewu niki wonten liburan radi panjang. Nah niki tanggal 3 Setunggal informasi jadwal ingkang pun susun saking ustad pun aturaken wonten ing yayasan insyaallah masuk tanggal 20 dados mangke libur panjang antawis kalih dasa dinten mangke dos pundi penjelasanipun mangke saking napa pengasuh pondok saking mudir Ustadz Husain mbok pilih mangke badhe ngaturaken napa-napa ingkang sampun pun agendaaken jadwal ingkang pun susun saking pondok. Dados mangke mestinipun sasampunipun putra-putra mangke libur panjang antawis kalih dasa dinten wonten dalem monggo Bapak Ibu ingkang rengkuh ampun ngantos mangke napa nggih putra-putra kebiasaan-kebiasaan ingkang wonten pondok mangke kok terus ical ngoten kemawon wonten dalem nggih sageta mangke dipun amping-ampingi ingkang insyaallah mangke badhe pun aturaken Ustaz Husain atau mungkin mangke wonten selebaran atau informasi lewat grup nggih mungkin wonten tugas-tugas putra-putra sadangunipun wonten ing dalem. Lah menawi sinergi antawisipun wali santri terus pondok menika terjalin nggih saking ustad-ustad nggih napa menika maksimal kagem ngamping-ampingi putra-putra saking Bapak Ibu wonten dalem nggih sami nggih terus mangke sami-sami kita panjenengan sami menika nggadahi tekad ingkang kiyat supados mangke putra-putra menika dados generasi Qur'ani generasi ingkang sae insyaallah mangke dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang kalih dene ingkang angka 3 Bapak Ibu menika sekaligus caos informasi kados pundi progres program wonten ing Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo. Nggih, saweneh saking program ingkang sampun melampah lan bilih sampun punaturaken dumateng para wali santri wonten Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo menika nembe nedeng-nedengipun nyiapaken sarana-prasarana kagem kelangsungan proses belajar mengajar putra-putra wonten ing Baiti Makmur Sukoharjo. Napa menika kados pun pirsani wonten ing sisih kilen menika nembe nedengipun pun wiwiti pembangunan asrama santri ingkang insyaallah menika secara napa menika rencana janipun menika kalih lantai namung karena ngingeti kawontenan menika lahanipun wonten ngandhap menika mangke dados 3 lantai. Dadi timbanging nguruk ragate kathah sing ngandhap niku mungkin nggih ruangan. Terus mangke niki konstruksi ingkang pun damel menika 3 lantai. Kami katen nyuwun doa panyengkuyung napa kemawon saking Bapak Ibu sedaya murih mangke kasembadan menapa ingkang dados program saking Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo. Tangeh dening lamun nek pengurus yayasan terus ustad-ustad pondok arep ndadekke napa niki asrama santri nggih kiyambakan mboten mungkin sedaya meskipun saged kelampahan menawi dipun sengkuyung saking sedaya pihak nggih para wali santri lan para ingkang nglonggaraken nggih wekdal rezeki pikiranipun kagem kelajenganipun lampahipun pembangunan menika. Lah
Dene program-program sanesipun kados sonten menika pancen wonten program iftar menika wonten ing bulan suci Ramadan wonten program iftar mila perpulangan santri yang tadinya dijadwalkan pagi hari di hari Ahad tanggal 31 April 31 Maret menika terus dipun undur wonten ing sonten menika nggih kajarak menika pancen dados program iftar wonten ing Baiti Makmur Sukoharjo. Bapak Ibu ingkang dihormati, bilih mekaten tigang perkawis ingkang perlu kita aturaken. Mugi-mugi menapa ingkang dados hajat kita sedaya menika Allah mijabah lan dipun ridhoi. Bilih mekaten kirang prayogi menawi kita matur kathah wekdal ingkang sampun sonten wonten keladu ing atur kula tansah nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo Bapak Suharti. Untuk sambutan yang kedua yaitu Mudir Pondok Pesantren Tabitul Quran Terpadu Baiti Makmur Sukoharjo kepada Ustadz Husain. Kami persilakan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat dan nikmatnya. Kita semua Bapak Ibu diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan silaturahmi. Ya, walaupun di awalnya ya mohon maaf dari pihak pesantren karena kita sudah mengumumkan perpulangannya pagi, sampai malam pun kita nggak umumkan ke santri karena kalau santri diumumkan jauh-jauh nanti sudah terbang ke rumah pikirannya. Jadi kalau wali sudah kita umumkan, tapi kalau santri itu sampai malam belum. Terus dari yayasan ada inisiatif untuk silaturahmi buka bersama. Ini alhamdulillah bagus. Karena dengan silaturahmi itu kata Nabi melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Insya Allah dengan kita silaturahminya sore hari ini melapangkan rezeki pesantren kita, yayasan ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk umatnya, di mana beliau nggak pernah ketemu kita, tapi yang di pikiran beliau selalu umatnya dan umatnya. Nah, itulah manusia yang selalu kita dambakan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari kiamat kelak. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya ini terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini pertama kali semuanya dari wali santri kumpul. Nah, ini momen yang sangat bagus. Ini momen ini adalah momen silaturahmi menjalin, kata beliau tadi sudah disebutkan tujuannya, saya nggak akan ulangi lagi. Itu tujuannya sangat amat mulia, sinergi. Karena santri ini kalau di pesantren, gimana santri ini bisa sukses, ini antara tiga hal, antara ustadz, wali, dan santri harus saling bersinergi. Ustadz nanti ke santri, santri ke orang tua, gimana orang tua ke ustadz lagi, gitu. Jadi kalau salah satunya terputus, contohnya santri nolak dari ustadz, orang tuanya dukung, ya nggak akan sukses. Santrinya dukung, ternyata orang tuanya lepas, ya jauh dari kesuksesan juga. Jadi kesuksesan anak-anak kita nanti di pesantren tidak lepas dari sinergi tiga komponen ini, wali santri, ustadz, dan santri. Ini kita harapkan dengan silaturahmi ini sinergi kita ini mulai tersambung dan
kepedulian kepada santri ini mulai terjalin dan dengan segala peraturan atau kebijakan di pesantren ini. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua Yayasan, untuk liburan dari sore ini tanggal 31 nanti masuk tanggal 20 itu hari Sabtu sore ya, biasanya jam 5 itu paling minimal. Nah, kita harapkan tidak ada lagi yang telat karena ini sudah lumayan panjang. Kalau dari SMP itu tanggal 16. Tapi kita izin ke SMP ini ya, ini santri momen lebaran ini ya bisa dibilang momen-momen spesial Ibu. Jadi kita mohon diperpanjang. Dan di SMP alhamdulillah mengizinkan. Karena kalau kita lihat pondok sekitar sini semua juga sampai tanggal 20. Bahkan ada yang lebih dulu awal liburannya dari ada yang Rebo sudah pulang, ada Kamis kemarin sudah pulang. Wah, ini sudah terakhir berarti ini bait ini. Jadi itu ya, kita harapkan tidak ada yang telat lagi dari santri-santri ini. Saya santri-santri. Mungkin itu Bapak Ibu karena mungkin waktunya sudah sore. Karena saya juga agak batuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Mundir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Terpadu Baiti Makmur Sukoharjo Ustadz Usain. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kegiatan pada sore hari ini yaitu kajian silaturahmi dan buka bersama wali santri dan Yayasan Baiti Makmur Sukoharjo kepada Ustadz Ari Sujarwono. Waktu tempat kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunzikum min adzabin alim. Wa syahadatan tudkhilukum jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahil karim. Habibina wa syafi'ina khairi khalqillah wa ala alihi wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatadabbaruhu akibatihi fa in khairan fa ambih fa in saran fangtahi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, Uki Santri dan segenap pengurus dari PPTQ Baitul Makmur yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini kulalan panjenengan sami keluar sebagai pemenang, artinya terlepas dari predikat sakiyun abdi, terlepas dari predikat hamba yang celaka menuju kepada hamba yang beruntung karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau wau Bapak Suhardi nggih selaku Ketua Yayasan sampun ngaturaken pangandikan kanthi alus nggih. Karena beliau nepakaken nggih sebagai orang apa itu gunung nggih Pak nggih. Jadi bahasanipun bahasa kromo alus. Nah niki kula asale saka Karanganyar rodok kota sithik ngeten Pak. Dados bahasa Indonesia kemawon. Panjenengan rasan-rasan wajune ra iso basa halus ngeten. Leres Pak nggih. Amargi kula punika mboten keturunan bangsa halus. Dados samangke dan napa niku pergantian perbedaan layanan bahasa nggih. Dados kirane kula basa Jawa jenengan mboten mudeng nggih mangken pencet HP ini jenengan. Nggih, aplikasi apa Pak? Perubahan layanan bahasa translate ngeten nggih. Ladies sekalian, wekdal ingkang santen punika sekedhik monggo untuk menjadikan acara ini lebih barokah, lebih bermanfaat.
kaula badhe ngaturaken tentang ya hasanah saqafah Islamiyah tentang baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk yang kula lan panjenengan sami nanti di yaumul akhir sebagaimana yang sudah disampaikan tadi menjadi makhluk yang paling ditunggu-tunggu bentuk syafaatnya dumateng kula lan panjenengan sami. Tentu itu semuanya perlu sebuah nilai pemantasan dari kula lan panjenengan sami selaku umatipun, selaku hamba Allah. Karena memang hadirin sekalian, di samping ada satu bentuk kampanye Pak di YouTube itu, orang-orang yang mencoba mencari pembenaran, kamilah yang berhak untuk mendapatkan syafaat, seperti itu Pak. Hanya mungkin dengan mengandalkan beberapa amalan Pak. Hanya mungkin dengan mengandalkan beberapa amalan yang ternyata itu sampun dijadikan sandaran yang kokoh tentunya bagi saudara-saudara kita itu untuk bisa mendapatkannya salawat syafaat daripada Nabi Muhammad. Padahal para ulama punika sampun sepakat itu. Jadi kalau ada satu kaum atau satu generasi yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, ya tentunya itu adalah ar-rijalu haula ila rasul. Tentu itu adalah para lelaki kesatria, para lelaki yang penuh dengan keutamaan, haula ila rasul, yang mereka ini pernah berkumpul di sekeliling Nabi. Jadi umat sing paling pantas mendapatkan syafaat punika tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Pak. Sahabat. Nah, kula lan panjenengan sami, niki mantes-mantes ke etuk syafaate Rasulullah dari jalur waladina tabaum bi ihsan ila yaumidin. Dari jalur kula gadah andalan, kula lan panjenengan sami gadah andalan inggih punika mengikuti agama beliau dengan baik dan benar, sak api-api sak bener-bener. Nah itu ikhtiar ingkang kula lan panjenengan sami miliki, mudah-mudahan menjadi tiket untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sakiun abdi atau hamba yang celaka itu yang diaminkan Rasulullah lewat doanya doanya Jibril Pak nggih. Itu satu paket Pak nggih, satu paket. Jadi celaka hamba nek metu saka Ramadan reto ampunan, celaka hamba nek setiap nama Nabi Muhammad itu disebut, maka tidak ada yang menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itu juga celaka kan itu Pak nggih. Jadi mari kita membiasakan diri. Hadirin sekalian, keberkahan keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai al-basyar, beliau sebagai manusia yang Rasulullah katakan ya secara secara bahan saya tidak terlalu berbeda jauh dengan umatnya. Ila wahyu yuha ilayya, kecuali hanya gara-gara ada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Namun hadirin sekalian, nek kula lan panjenengan sami mengambil satu perumpamaan, oh iya, beliau itu adalah sebagaimana batu, sebagaimana kerikil. Tapi beliau itu adalah batu mulia, kerikil mulia. Bisa dibilang beliau itu adalah batu permata. Terus nek kelasnya batu permata itu harganya ya para orang-orang yang berkecimpung dalam hal itu ya ada jenis batu permata yang memang nilai harganya itu tak terhitung. Asalkan suka didet, dia mampu memilikinya. Itu beliau. Batu tapi batu permata. Ini nek kula lan panjenengan sami kan nggih hanya sekedar batu biasa nggih Pak nggih, kerikil biasa nggih. Yang mungkin sak terkergane pinten sakniki Mas? Ya itu, hanya itu kan itu nggih, hanya itu. Maka beliau ketika memiliki predikat sebagai orang yang mulia, maka dalam jasad beliau itu juga tersimpan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, nggih. Pertama, beliau itu adalah orang yang kalau ada nabi di dalam Al-Qur'an oleh Allah dipuji karena keparasannya, tampannya paras beliau, maka itu adalah Nabi Yusuf.
Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW beliau memiliki dua predikat melebihi Nabi Yusuf dalam hal soal paras anu itu. Jadi beliau Nabi Muhammad itu disebut anta badrun wa anta samsun wa anta badrun. Jadi kalau Nabi Yusuf itu memiliki paras bagaikan bulan purnama, maka Rasulullah Muhammad paras beliau dikatakan anta samsun. Panjenengan punika nggadai paras itu seperti matahari. Jadi kewibawaan yang begitu sangat menyilaukan, Pak. Jadi para sahabat itu lazim nek nyawang wajah Rasulullah punika mboten wani suwe-suwe, Pak. Blereng, kami gitu nggih, blereng. Segera pasti akan tertunduk karena ini kewibawaan beliau. Ya jangankan beliau, nggih. Jadi kakek beliau, Abdul Muthalib, nggih, itu diceritakan Raja Abraha itu, pemimpin pasukan bergajah itu, nyawang wajahnya Abdul Muthalib itu saja juga tidak berani lama-lama gitu, karena memang terpancar, Pak, kewibawaan yang luar biasa. Maka demikian Nabi Muhammad. Adapun ketika para sahabat itu tertunduk, maka akan segera terbentuk rasa ingin dan ingin lagi untuk melihat wajah Rasulullah. Karena itu ibadah. Melihat wajah para alim itu adalah ibadah. Maka melihat wajah Rasulullah itu lebih bernilai ibadah lagi. Wa anta badrun, dan wajah Rasulullah pun selain seperti matahari juga seperti bulan purnama. Jadi beliau tetap unggul dibandingkan Nabi Yusuf. Kemudian hadirin sekalian, beliau selaku manusia biasa dikatakan biasa, namun ternyata keberkahan badan beliau sampai keringat beliau saja aromanya apa, Pak? Wangi, wangi. Jadi ada satu wanita Habasyah bernama Ummu Aiman, yang beliau itu mendapatkan keberkahan dari Allah, mengurusi Nabi Muhammad sejak beliau berada di kandungan sang ibu, Siti Aminah, sampai kemudian mampu mengiringi kehidupan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu wafat, Ummu Aiman yang mendapatkan julukan dari Rasulullah sendiri Al-Barokah, itu masih memiliki kesempatan 3 tahun, Pak, hidup setelah Rasulullah wafat. Itu sering mendapatkan pesanan dari para sahabat. Ya Ummu Aiman, iki kapas, iki sopekan kain, nyuwun tolong. Nanti nek Nabi Muhammad punika lagi tidur baru sehari, tolong keringat yang ada di dahi beliau usap dengan kapas ini, usap dengan kain ini. Karena kami sangat ingin gitu loh, menyanding aroma tubuh Rasulullah dalam kehidupan kami. Nek cara wong Karanganyar ngeten iki kan madoli nggih, Pak nggih. Lepoke moto tulis regane pira kan gitu. Tapi ini para sahabat betapa ingin beliau-beliau itu selalu ada nuansa, selalu bersama Rasulullah SAW. Luar biasa, sampai keringatnya saja begitu. Bahkan nuwun sewu, ludah beliau, pada satu riwayat itu Rasulullah memaklumatkan besok akan terjadi perang dan akan aku berikan bendera ini kepada panglima yang Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah. Wah, maka hadirin sekalian, para sahabat itu orang yang paling bersemangat dalam hal kebaikan. Orang pengen mundur, alah dadi panglima sing liyane lah. Enggak, Pak. Setiap para sahabat saat itu, terlebih lagi masuk ke dalam 15 panglima Rasulullah, itu semuanya berharap akulah nanti yang akan diberikan panji perang. Nah, ini adik-adik di rumah ini Mbak Mas G. Ini sebagai sakopah wawasan. Lah, besok pagi harinya tiba itu ternyata para sahabat yang menunggu-nunggu itu justru Rasulullah mengatakan, "Di mana Ali?" Kan begitu Pak G. Di mana Ali? Nah, kemudian ada kabar, ya Rasulullah, sungguh Ali niku mripatipun paningalipun nembe sakit kronis nggih, stadium 4, hampir nggak bisa melihat. Glukoma nek cara sakniki kan gitu nggih. Sakit ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bawa Ali ke sini. Kemudian Ali dituntun, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, dekatkan wajahmu. Dinapak nggih, Pak? Dijon ini Pak. Matanya itu, Pak. Diludahin sama Rasulullah. Diusap. Sembuh mboten, Pak?
Anjenan yo rawoni mari, apa nih kemudian rawani kan sembuh kan begitu. Ning nuwun sewu, itu lidahnya Rasulullah nggih. Panjenengan nggih don't try at home kan begitu nggih. Jangan dicoba di rumah. Rene mbok. Sesuatu ke rumah sakit itu apa gitu nggih. Ampun itu. Nah ini keberkahan Rasulullah dan masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang semisal itu dan ini tersimpan rapi dalam sirah-sirah nabawiyah. Kalau kita cari dalam Al-Qur'an mungkin ya tidak akan kita temukan, nggih. Tapi itu sahih bahwa keberkahan jasad beliau itu luar biasa, nggih, luar biasa. Maka dari sekalian sedikit waktu, nggih. Mari kita menuju kepada pokok-pokok sesuatu yang lebih mulia, yang lebih istimewa, dan begitu nggih, Pak. Maksud daripada Allah mengutus Nabiullah Muhammad SAW di tengah-tengah umat akhir zaman punika wau. Nah, ingkang sepindah Bapak. Rasulullah punika terutus nggih ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu Pak. Nggih, luar biasa jahiliyahnya. Dan Rasulullah itu punya satu masa semenjak beliau diutus itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain, di mana para ulama sepakat terutusnya Rasulullah itu pada zaman yang fatrah. Jadi zaman kejatuhan, zaman keterbelakangan, zaman yang hampir-hampir segala nilai-nilai jahiliyah itu mewujud dalam masyarakat Rasulullah, sekitar Rasulullah. Karena jahiliyah itu kan ada 4 nih. Ada apa itu Pak? Masyarakat yang jahiliyahnya itu dari segi zona jahiliyah, konsep-konsep yang jahil. Ada juga masyarakat yang memiliki karakter hukmul jahiliyah. Jadi apa itu penataan hukum-hukum sosial itu menurut hawa nafsu. Ada juga masyarakat yang berkarakter dari nilai-nilai pembelaannya itu alhamiyatul jahiliyah, yang begitu nilai-nilai keberpihakan pembelaan yang jahiliyah, artinya tidak berdasarkan kepada nilai-nilai syar'i. Kemudian yang satu lagi itu ada zonal hukmul jahiliyah, ada alhamiyatul jahiliyah, ada tabarutsnal jahiliyah. Jadi ada tipe masyarakat yang mencoba menciptakan cara-cara hidup yang menurut mereka itu tabaruts sebagai satu penghias agar supaya tampak di manusia itu baik. Tapi ternyata di sisi Allah keputusannya itu adalah tabarutsnal jahiliyah. Itu adalah sikap hidup yang jahiliyah. Dan semuanya wujud Pak. Itu Rasulullah hidup terutus menjadi Nabi Rasul, sedangkan masyarakatnya betul-betul dalam kondisi yang jahiliyah luar biasa. Maka Allah katakan kepada beliau, ya Muhammad, bahwa kalimat dari sisiku, kalimat itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat itu adalah kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Niku adalah kalimat yang akan membawa kesembuhan bagi seluruh penyakit yang sedang diderita umat saat itu, Pak. Nabi Muhammad itu andai beliau, ada seorang ulama yang mengatakan, andai beliau itu di awal itu membawa bendera, kamilah Komnas Perlindungan Anak, karena di saat zaman jahiliyah itu ada anak wanita itu, keluarga-keluarga yang duwe anak wanita itu malu Pak, sampai dibunuhkan begitu Pak. Kamilah Komnas Perlindungan Anak, disambut beliau tanpa ada konflik. Kalau saat itu beliau membawa bendera Komnas Perlindungan Wanita, bagaimana wanita saat itu betul-betul dihinakan, maka saat itu pasti akan disambut. Begitu pula dengan lini-lini yang lain. Tapi ketika beliau membawa obat yang paling fondamen, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka terjadilah konflik, maka terjadilah pertentangan, kan begitu. Namun hadirin sekalian, sejarah telah Allah hamparkan di hadapan kita, dan bagaimana kita pun juga menyaksikan bahwa keberkahan kalimat la ilaha illallah begitu amat sangat luar biasa. Sekalipun hari ini kula lan panjenengan sami Pak, ini masuk ke era ke zaman Mulkan Jabariyah, masuk ke satu umur umat Islam zamannya zaman Jabariyah, di mana hampir seluruh para penguasa-penguasa raja-raja itu bersendikan nilai-nilai Jabariyun, kesombongan. Jadi dominan menolak kebenaran dan mereka justru mengambil ketetapan itu dari hawa nafsu. Maka era ini
adalah era yang paling cocok kula lan panjenengan sami untuk mengangkat tinggi-tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Niki era ini nggih Pak. Nggih. Bahkan Rasulullah mengatakan, jamin kalimat ini akan terdakwakan sampai umat yang akhir zaman. Terus kula lan panjenengan ini ya sebagai agen-agen yang membawa kalimat la ilaha illallah Pak. Sampai Rasulullah itu mengatakan begini Pak. Hei sahabatku, celaka kalian sekalipun kalian itu berada di sisiku. Nek nganti kamu kehilangan 1/10 dari bagian kalimat la ilaha illallah. Jadi kehilangan agama 1/10 bagian dari kalimat la ilaha illallah. Siapa yang kehilangan? Para sahabat, dan dikatakan oleh Rasulullah, celaka kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, tapi umat di pertengahan zaman itu nek iso mempertahankan 1/10 dari agamanya, selamat. Oh gitu Pak nggih. Yang kehilangan 1/10 enggak selamat kalau itu para sahabat. Ning iso mempertahankan 1/10 niku selamat nek dari kalangan pertengahan wusta nggih, umatul wusta seperti kula lan panjenengan sami ini. Maka panjenengan nggih menyekolahkan anak ke pondok pesantren ini bagian niati panjenengan dalam rangka untuk mempertahankan yang 1/10. Syukur-syukur itu luwih saka 1/10. Dan di akhir zaman Pak, nggih, di akhir zaman umat yang paling mepet dengan hari H. Napa hari H Pak? Kiamat gitu Pak. Itu Rasulullah mengatakan, bahkan kalimat la ilaha illallah itu masih memiliki keberkahan bagi umat akhir zaman. Ditampilkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ada 2 orang manusia niku Pak, nggih. Setelah mereka itu betul-betul lelah dalam kemaksiatan. Oh, lelah aja dalam kemaksiatan. Setelah mereka itu wah hidup betul-betul di era yang paling buruk, zaman yang paling akhir gitu. Itu kata Rasulullah sebagaimana ayakan kurma, sehingga yang tinggal itu hanya kurma-kurma yang buruk-buruk saja itu. Itulah gambaran manusia di akhir zaman. Ije enek hamba Allah cah loro niku rasan-rasan Pak. Yang satu mengatakan, aku ki lho pernah krungu dari sejarah manusia-manusia yang lalu. Pernah krungu bukune ya ora enek itu. Nek dhisik itu ada agama yang kalimat intinya, kalimat induknya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Lanjut, kalimat kuwi berkah apa Mas? Anu bro, nah itu. Kalimat kuwi berkah sapa lek ngucapke gugur dosanya. Siapa yang mengucapkan terpelihara kemuliaannya. Siapa yang mengucapkan dia berada di jaminan Sang Pencipta alam semesta. Dan siapa yang membawanya menghadap kepada Sang Pencipta di akhir zaman, ini di hari akhirat, selamatlah dia. Elok men konsepmu kuwi. Kok lagi saiki kowe cerita? Iya, aku yo pas kelingan dengan itu. Yo, nek ngono ae cah loro sama-sama mengiklankan kalimat la ilaha illallah. Berdua itu Pak. Satu dengan yang lain saling menjadi musyahid, saling menjadi saksi itu Pak. Lah itu kata Rasulullah, maka demi Allah selamatlah 2 orang ini. Hanya memiliki kalimat la ilaha illallah. Enggak punya sholat Pak, orang yang ngajari sholat. Enggak puasa di bulan Ramadan gitu loh. Karena memang enggak ada yang mengajarkan, gitu. Seluruh hampir keberkahan Al-Qur'an telah terangkat nih. Jadi yang sisa-sisa itu hanya cerita-cerita begitu. Lah begitu ada cerita tentang kalimat la ilaha illallah, ada 2 hamba Allah dikersake Pak, itu Pak nggih. Itu taslim, ikhlas mengucapkan kalimat itu, selamat masya Allah. Ora sholat ora poso kan itu Pak nggih. Ojo ngarep-ngarep niku Pak nggih. Sebab jangan ngarep-ngarep niku sesuk kiamat kan gitu nggih. Sesuk kiamat. Lah kita ini masih zaman yang keberkahan kalimat la ilallah digelar sedemikian rupa. Nah niku Pak nggih. Terus monggo hadirin sekalian, terutusnya Rasulullah SAW itu yang pertama adalah beliau memastikan bahwa dakwah kalimat la ilaha illallah ini tetap akan dipikul oleh para umatnya, termasuk di dalamnya kula lan panjenengan sami. Nomor kali Bapak. Juga merupakan makna daripada terutusnya beliau. Beliau ini adalah satu nabi yang oleh Allah dididik oleh Allah. Dengan cerita-cerita nabi-nabi terdahulu Pak. Maka sampailah kepada beliau bagaimana cerita Bani Israel yang diasuh oleh ribuan nabi. Kan nabi itu kan ribuan Pak. Yang diasuh oleh ribuan nabi. Dan bagaimana para nabi-nabi itu
hampir menemukan kegagalan untuk membentuk karakter Bani Israel menjadi umat yang karakternya diridhoi oleh Allah dan Rasulnya saat itu. Tapi tak kunjung Pak itu terbentuk Pak. Sebagai satu alkisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau berupaya sekuat tenaga mengikhtiari Bani Israel iki ben lepas dari kungkungan Fir'aun. Nggih Pak nggih. Jadi didampingi, digulawentah kan begitu Pak nggih. Begitu ada perintah mengatakan wahai Musa, pergilah dengan umatmu keluar dari Mesir pada subuh hari. Karena pasti kamu akan diikuti. Begitu kata Allah, begitu firman Allah. Tidak keluar Pak. Sampai menyeberangi lautan di mana lautan terbelah, itu adalah bagian kasih sayangnya Allah kepada Bani Israel. Sampai kemudian Fir'aun pun ditenggelamkan di laut di mana Bani Israel berjalan di dasarnya itu Pak. Itu adalah sebuah pertolongan dari Allah yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Sesaat telah sampai di daratan, kemudian Nabi Musa itu mendapatkan panggilan dari Allah untuk menyempurnakan wahyu. Maka ditinggallah Bani Israel sesaat, dan apa yang terjadi pada Bani Israel? Sakit mboten Pak, betik mboten Pak. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bani Israel menggalang, ayo kumpul ke emasmu, kumpul ke perhiasan. Kemudian perhiasan emas itu dijenang, dilebur, dicetak menjadi patung anak sapi Pak. Kemudian Samiri yang saat itu membawa kantung pasir, di mana kantung pasir itu adalah bekas pijakan malaikat Jibril, karena yang namanya Samiri niku jago Pak, jago napa niku nginjen gitu nggih. Jadi pertemuan Musa dengan Jibril itu diani terus, diikuti terus. Sehingga dilihat betul setiap pasir yang diinjak oleh Jibril selalu menumbuhkan rumput lebih cepat daripada yang lain. Niku dijiko Pak. Kemudian disawur ke tenggen patung anak sapi. Tiba-tiba patung anak sapinya dengan tipu daya setan bisa mengeluarkan suara. Kemudian mengatakan Bani Israel iki Tuhanmu. Berarti nek Musa nang gunung golek Tuhane kapusan. Karena Tuhannya di sini. Ayo kita sembah Tuhan ini. Oh gitu Pak. Dikelilingi dia, tawaf itu Pak. Dan ini karena merupakan tinggalan daripada ketika Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun, di sana ya dituntut untuk menyembah patung anak sapi di Mesir itu Pak. Jadi itu masih ke bawah itu Pak. Jiwa itu masih ke bawah. Lah Nabi Musa itu balik, kemudian kaget, apa yang kamu lakukan? Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kakak Samiri ini Tuhan kita. Nabi Musa marah Pak. Kemudian melemparkan catatan Taurat dilemparkan, seiring dengan itu petir dari langit menyambar Bani Israel yang sedang tawaf menyembah patung anak sapi. Mati sedanten Pak. Yang mati yaitu tadi yang menyembah patung anak sapi tadi. Yang lain itu tidak Pak. Saat itu Nabi Musa betul-betul dalam keadaan drop, down gitu. Setelah itu mengumpulkanlah beliau luh itu. Tidak sengaja menemukan luh yang bertuliskan 7 ayat. Yang 7 ayat itu mengkabarkan tentang Nabi akhir zaman Pak. Jadi Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah dengan cerita Nabi-Nabi terdahulu, tapi Nabi Musa itu dikuatkan hatinya dengan cerita Nabi yang akan datang, gitu loh Pak. Jadi nek umpama kena ora percaya sing ora percaya sinten iki Pak? Nabi Musa apa Nabi Muhammad Pak? Nabi Musa kan itu, nabi ini rong enek lho. Kok itu sudah jadi materi untuk menguatkan hatiku. Tapi begitu Nabi Musa sangat percaya. Begitu ada ayat yang dikatakan, ya Musa, sungguh nanti ada umat di akhir zaman yang ketika nabinya itu menyeru, Allah menyeru, maka hanya ada satu ucapan yang keluar dari mulut-mulut sahabat umat akhir zaman itu, yaitu sami'na wa ata'na. Dan ternyata sifat itu yang tidak ditemui Nabi Musa pada Bani Israel. Nabi Musa juga mengatakan, ya Allah, mbok panjenengan kersa ndadosaken umat niku umatku dan nabi nipun niku kula. Tapi kemudian kata Allah, ora ya Musa, enggak. Umat itu umat akhir zaman dan nabinya bernama Muhammad. Begitu pula ketika Nabi Musa itu mengajak Bani Israel untuk berperang melawan tiran yang menguasai Baitul Maqdis saat itu, Pak.
Apa jawaban Bani Israil dijak perang karo Nabi Musa itu? Jawabannya pripun, Pak? Ya Musa lah, ngejak perang kok karo kaum sing kuwate kaya ngono, enggak sanggup kami. Wes perang dhewe karo Tuhanmu. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang dikatakan begitu, Pak. Dan ayat yang selanjutnya mengutip itu, Pak. Ya Musa, ketahuilah bahwa umat akhir zaman itu nek dijak karo nabi ini berperang, maka mereka akan mengatakan, wahai nabi kami, berperanglah engkau bersama Tuhanmu, pasti kami akan menyertaimu di depanmu, di belakangmu, di kanan dan di kirimu. Dan takdir apapun yang akan kami temui dalam peperangan itu. Syahidkah kami, terlukakah kami, hidupkah kami, akan kami terima dengan lapang dada. Dan ternyata konon itu ucapan persis salah seorang sahabat itu ternyata diabadikan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Kagum Nabi Musa, Pak. Kagum itu. Melihat umat taate karo Nabi ini luar biasa. Kemudian Nabi Musa bilang lagi, ya Allah, jadikan itu umat adalah Bani Israel. Dan jadikan nabinya adalah nabi, ada diri. Kata Allah, enggak. Itu umat akhir zaman yang nabinya bernama Muhammad. Oh, Masya Allah, Pak. Kan itu, Pak. Wis cerita-cerita ngeten gitu nggih. Setelah Nabi Musa ini dibikin hatinya itu enggak karuan oleh Allah kan gitu nggih. Itu di akhir cerita Allah bilang, ya Musa, umumnya dong kebacut kowe dadi nabi, dadi rasul. Nek kon milih kowe dadi nabi, dadi rasul, apa pilih dadi umatnya Muhammad? Kira-kira pilih endi? Nabi Musa jawabannya belum, Pak. Ya pilih dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu pilihan Nabi Musa, Pak. Nggih. Lah kula lan panjenengan sawi ora ditareni lho niki nggih. Jebrol owek duwe kartu tanda anggota umat Nabi Muhammad. Lebih bersyukur lagi, nggih. Karena Rasulullah SAW itu punya syafaat, hak prerogatif beliau itu begitu, nggih. Bahkan dalam satu hadis sahih itu beliau mengatakan, setiap nabi itu ditawari oleh Allah, punya memiliki doa yang manjur, gelem apa ora. Mereka mengatakan purun. Dan dikai doa yang manjur dientek-entek ke dunia, Pak. Oh itu, entek-entek ke dunia. Tapi Nabi Muhammad ketika ditawarin itu, beliau mengatakan, ya Allah, beri separuh saja, dan separuhnya aku minta itu menjadi doaku yang makbul besok di hari akhirat. Allah ya heran, kok pemikiranmu kok dawa men Muhammad gitu. Kudu dina akhirat wis ora enek doa meneh kan gitu. Ning kowe cek njuk doa, oh iya, tak kasih kamu gitu. Tak kasih. Bahkan separuh yang kamu minta di dunia tak keke kabeh. Oh begitu, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah doanya di dunia makbul, di akhirat nanti masih punya hak untuk memberi syafaat. Pramila kula lan panjenengan sami juga adik-adik anak-anakku sayang kan itu nggih. Jadi umat Muhammad yang setia, yang baik, yang mencintai beliau, nggih, yang mempraktekkan sunnah beliau, karena itu adalah akidah mutabaah. Akidah yang paling dicintai Allah terhadap Nabi Muhammad, yaitu gemar menteladani, gemar mencontoh, mengikuti. Dan orang yang seperti itu mendapat tiket untuk mendapatkan syafaat. Nah, hadirin sekalian, ingkang terakhir nggih, ingkang bahwa Nabi Muhammad punika Bapak adalah nabi yang ketika beliau itu datang sebelumnya ada nabi, nggih, yang jarak dengan beliau itu terpisah 600 tahun, Pak. Nabi sinten, Pak, Bu? Nabi Isa alaihissalam. Dan kebetulan Nabi Isa ini tersandung kasus gitu loh, Pak. Ini cara saya gitu, nggih. Tersandung kasus, nggih, bahwa ada sebagian dari kaum yang mengaku menjadi umat beliau, nggih, itu tanpa seizin dan tanpa alasan yang benar mengangkat beliau menjadi menjadi apa itu? Menjadi tandingan, diangkat menjadi Tuhan di samping Allah. Dan itu diceritakan, Pak, pada hadis yang panjang bagaimana ketika seluruh manusia itu bergelombang-gelombang mencari nabi agar supaya mau membukakan pintu surga. Ditemani Nabi Adam enggak mau, ditemani Nabi Nuh enggak mau, ditemani Nabi Musa enggak mau. Kemudian Nabi Musa itu bilang, temui itu Isa alaihissalam itu. Katanya dia itu dalam Al-Qur'an itu mulia ketika dilahirkan, mulia ketika diangkat, dan mulia ketika nanti dibangkitkan. Ditemui Nabi Isa. Dan ketika bertemu Isa itu, para umat manusia yang banyak itu, ya Isa, bukakan pintu surga. Nabi Isa enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Aku gitu, duduk termenung, tertunduk gitu loh.
persiapan ketika nanti Allah akan menanyakan kepadaku satu pertanyaan. Ya Musa, iya Isa. Apa dhisik lekmu dadi nabi dadi rasul? Kui kamu memiliki kepentingan selain kepentingan yang dariku. Apakah kamu minta ingin disembah ya Isa? Kok di akhir kamu meninggal itu ada umat yang menuhankan engkau? Itu pertanyaan itu yang paling aku khawatirkan. Itu Pak. Maka Nabi Muhammad SAW itu berusaha sangat keras. Di samping belajar dari kisahnya Musa, beliau juga belajar dari kasusnya Nabi Isa. Karena dulu itu Nabi Isa itu sampai digitukan juga bukan karena apa Pak nggih, tanpa sebab. Ya artinya ada sebab yang menjadikan orang-orang yang berselisih di hatinya penyakit itu nggih. Di antaranya Pak. Mukjizatnya Nabi Musa itu loh, iso menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Musa itu loh, kalau sudah maghrib beliau akan berdiri sampai pagi untuk menyembah Allah. Gitu loh Pak. Itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mengangkat Isa alaihissalam menjadi anak Tuhan begitu Pak. Dan Nabi Muhammad kemudian memiliki satu karakter yang salah satu ustadz itu mengatakan karakter beliau itu adalah menampakkan, ya, mendohirkan i'radul basariyah. Nggih, menampak-nampakkan kepada para sahabat sifat-sifat kamanungsan gitu loh Pak nggih. Maka beliau tampak kayak beliau makan tuh di hadapan sahabat. Niku gede niku Pak, maksudnya gede niku Pak. Agar direkam oleh umatnya, aku ki ya menungso. Kalau aku lapar, aku juga akan makan. Beliau juga membuka bajunya, nggih. Duduk di pinggir jalan. Ya kan direkam Pak. Agar beliau tuh betul-betul direkam sebagai manusia biasa. Itu namanya i'radul basariyah. Ini nek dari kelolaan panjenengan sami nang pinggir dalan Pak nggih. Iki lawoe kok yang perkara lawoe kan bukan seperti itu nggih. Tapi Rasulullah SAW itu Masya Allah, tindakan beliau yang menunjukkan sifat-sifat kemanusiaannya itu adalah dalam rangka agar direkam bahwa beliau hanyalah manusia biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah nggih. Ini saya minta kelolaan panjenengan sami ke para ustadz dan juga adik-adik nggih, untuk selalu mempelajari kepribadian beliau Pak Humi. Malu kita nek ngarep-ngarep syafaat beliau sementara kulolan panjenengan sami enggan mempelajari kehidupan tentang beliau. Beliau punya 3 sunnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama sunnah adabul syar'i. Adab-adab syar'i lah niki dipelajari. Makan tangan kanan, bertemu dengan saudara assalamualaikum berjabat tangan, adab syar'i. Kemudian sunnah yang kedua sunnah nizamul haya, nggih. Sunnah petunjuk kehidupan, punya rasa kasih sayang, empati, tepos liro, simpatik, nggih, bersabar lah itu sunnah yang lebih tinggi. Dan sunnah yang paling tinggi ada sunnah yang beliau terapkan dengan para sahabat, nggih punika sunnah sirah nabawiyah. Bagaimana beliau bekerja dengan para sahabat, bekerja sama dengan para sahabat untuk mendahirkan, menegakkan agama Allah. Saya kira hadirin sekalian, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, kami berharap pribadi kami termotivasi lagi untuk selalu mencintai dan menteladani beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan sami oleh Allah diizinkan untuk menjadi umat pengikut setia daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tutup bila hisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustadz Ari Sujarwono tentang karakter dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menambah wawasan dan iman kita kepada Allah SWT. Monggo karena sudah